yang kedua Gema Wahyu Ilahi, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat Tabligul Islamiyah, peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan acara yang terakhir doa penutup dan ramah tamah. Acara kita dari awal hingga akhir kiranya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas apa yang kita keluarkan pada malam hari ini, sekecil apapun itu, baik materi dan non materi, kiranya digantikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yasma'una hasisaka wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadha yawmukumul ladzi kuntum tu'adun. Wa tatalaqahumul malaikatu hadha yawmukumul ladzi kuntum tu'adun. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Selanjutnya yakni sepatah kata dan laporan atas nama Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Haji Samlawi. Kepada yang terhormat Bapak Haji Samlawi, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Dengan baik, karena mereka tidak bisa menjam tamu-tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami juga mohon maaf, mungkin nanti lain waktu masih ada mau di Mandal Imam, di baiknya di Al-Aman. Tapi kalau masih tidak kebagian juga, ya tetap tidak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari saya sejak wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilakukan iblis ketika Nabi dilahirkan. Kalau yang dilakukan Abu Jahal ketika Nabi dilahirkan, itu Abu Jahal diam-diam senang hatinya, gembira, senyum-senyum karena lahir keponakan. Itu sebabnya Abu Jahal tiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah. Tapi Allah utus baginda Nabi supaya orang tahu agama jadi nggak sesat. Tanggal 8 dulu pengasinan puasa, malam 14 lari, jangan baku, kawat diterajam. Kenapa? Karena bagaimana mau sakti malam mestinya pada wirid puasa nyambut maulid joget. Coba marwah panggulan siapa yang mau jaga? Bu, ini panggulan kampung kita. Kalau ada ustadz ngajak ngaji, emang kudu. Saya ingat waktu alam taro kaifafa ala rabbuka bi ashabil fil, itu Abdul Muthalib ontanya 100 diambil sama Abroha. Ini
riwayatnya singkat aja. Karena ada kiai kita nanti, tapi saya memahami. Makanya wayahnya kiai 30% mah keluarin ntar amplop walaupun udah diraket. Kapan lagi mesin saya? Abu Lahab diambil ontaknya sama Abroha. Yang diambil yang mana Pak? Dari 100 ekor unta milik Abdul Muthalib, yang diambil yang paling gede, yang paling mahal. Tapi Abroha, tahu kan Abroha ya? Tahu di Quran gitu. Itu ngambil, dia niatnya mau ngerobohin Ka'bah. Datang ke Ka'bah, ke Mekah, naik, namanya gajah. Gajah bahasa Arabnya pil. Dari jauh dilihat sama Abdul Muthalib, mulai mau dirobohkan, tiap kali mau dirobohkan, bahkan belum sampai dekat kepada Ka'bah, datang burung ababil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al qaidahum fi tadlil wa arsala alaihim thayran ababil. Datang burung ababil. Dalam riwayat burung ababil satu burung ababil gak gede, mirip burung piit. Satu burung bawa satu butir koral, satu butir batu, itu dari neraka jahanam. Tiap dilempar oleh burung ababil, kena pasukan bergajah, itu badannya panas. Selain panas, hangus. Pakod faza bil iman. Sungguh kata Imam Junaidil Baghdadi, orang itu akan mendapatkan iman yang kokoh. Amin ya rabbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang disebut dengan yang namanya dunia, Pak. Padahal sudah lama kita rehat dan sempat istirahat. Lebih dari 2 tahun kita tidak bisa berinteraksi, nggak bisa kumpul duduk bareng bersama ulama-ulama dan umat, saudara. Jadikan momentum ini, tunjukkan kepada saudara kita sesama orang Islam, saudara. Gitu, saudara. Makanya saya dibilang sama Bang Haris, padahal saya lagi baca takrir qiraatil kutub tanqul qauli lil hasis, lagi baca bab fadilatus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dibel-bel terus, gak ada berhenti-berhentinya Pak, padahal lagi baca buku kitab saya. Wah, rumahnya dibel nih, kayaknya masyarakat udah mau selesai nih, kayaknya mau bikin nonton, kayaknya bagi saya gitu. Saya berangkat buru-buru sama driver saya Pak, Masya Allah mobil itu bukan luar biasa, tanggul, jalan jelek, saya hantem terus. Bila kalau duduk itu kalau geser-geser, berarti kan mobil kencang gitu. Begitu saya sampai baru lagi sambutan, ya baru sambutan. Kenapa kita tidak mengembalikan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Insya Allah ini masjid makin berkah. Kalau maulid begini nih, insya Allah masjid makin berkah Pak. Apalagi di masjid di pinggir jalan begini Pak. Ini kan termasuk jalan utama ini. Siapa tahu nanti ada dermawan, hartawan yang ngeliat masjid belum begitu jadi, dia punya jiwa terpanggil. Langsung semuanya akan ditangani, dikaper segala kebutuhannya. Yang beruntung mereka yang beramal, kita yang tidak ikut di dalamnya, kita akan merasa rugi. Makanya kalau masjid dibangun lapang, nggak cepat jadi, itu kesempatan buat kita. Kalau masjid itu jadi dan cepat selesai, kita rugi. Kemana kita mau investasi di dalam Allah Subhanahu Wa Taala? Begitu saudara-saudara sekalian. Belum apa-apa ini selama Pak, selama lapar begini bawahnya saudara. Dunia ini gak ada yang abadi, gak ada ya dungu, dunia nun telah hancur, sedang hancur-hancuran. Rumah megah kita bangun miliaran rupiah, satu saat kita meninggal dunia, orang yang paling kaya dengan orang yang paling miskin yang tinggal di kampung kita statusnya tetap sama, hanya butuh 1 kali 2 meter saja, saudara-saudara sekalian kuliah. Insya Allah ntar habis maulid ini masjid jamaahnya makin makmur di dalamnya. Tapi kalau di sini saya yakin ini masjid Pak, karena di pinggir jalan, ini pasti setiap sholat 5 waktu ini penuh terus ini.
Saking penuhnya nggak ada yang di dalam, saudara-saudara sekalian. Buat dalil untuk bisa saling menjatuhkan antara ulama satu dengan yang lainnya, padahal itu sudah disinyalir, sudah digambarkan dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Nanti di akhir zaman umat dan pengikut itu punya kemampuan dan ada kepandaian, tapi bukan untuk kemaslahatan, tapi untuk mendebat saudaranya, saudara sekalian mulia. Tapi kalau anak cerdas, pintar dalam soal agama, satu saat kita meninggal dunia, dia ngedoain kita, itu doanya nggak akan putus sampai hari kiamat, saudara sekalian mulia. Makanya lo ibu-ibu yang ditaruh di belakang, masya Allah mulut kagak mau ketinggalan sama orang laki-laki. Walaupun ibu-ibu berjauhan dari saya, begadang lagunya Roma, lagu dangdut dari Soneta. Ibu kalau mandang saya jangan lama-lama, takutnya nanti ada yang jatuh cinta. Yes. Padahal ini barang mahal Pak, ini barang mahal ini kita. Duduknya kita dosa diampuni, umur kita ditambahin. Kalau memang Allah takdirkan kita wafat ini tinggalkan dunia, insya Allah husnul khatimah. Inna sadaqata wasilatur rahimi yazidullahu bihima fil umri wa yadfa'u bihima maitata su'i, kata Nabi. Sesungguhnya sedekah dan silaturahmi itu dapat menambah umur seseorang dan mencegah orang meninggal dunia dalam keadaan syukur khotimah. Amin ya robbal. Rezeki gak bakal tertukar. Saya ngomong begitu sama bini. Malamnya dia tahajud, siang pagi dia duha. Yang bikin saya kagum sama dia, dia selalu baca Quran setelah selesai sholat. Ternyata doa biniku kita nggak anggap remeh Pak. Sebentar-bentar ada pengumuman dari masjid musola, innalillahi. Lo bayangin itu Ustaz. Sebentar-bentar ada pengumuman innalillahi. Akhirnya saya ceramah juga tuh 7 hari 3 hari walaupun nggak pakai salon ya kan, sepi kita ngumpet-ngumpet. Kalau udah sepi saya doa lagi, kira-kira siapa lagi yang mati dia? Gitu dia. Orang dulu nggak mengenyam pendidikan, tapi mampu mendidik anak jadi orang hebat. Sekarang rata-rata bapaknya, emaknya sarjana, tapi anak rata-rata kurang taat sama orang tua, saudara sekalian mulia. Salahnya di mana itu, saudara sekalian mulia? Orang sekarang ibu-ibu, masya Allah, apalagi ibu sosialitas sekarang, masya Allah, kagak boleh ngeliat resto baru dibuka. Rumah makan yang rada ngetop, langsung aja berangkat temennya rame-rame. Begitu makan siang nasi makan agak, postingan lewat status makan siang bersama kembang pisang. Kalau ceramah di dalam masjid Pak, kita nggak bisa uget. Seakan-akan ada yang megangin, makanya diem aja gitu. Kalau di luar kegiatan itu di pengasinan siang. Begitu saudara-saudara sekalian melihat. Makanya ibu-ibu kenapa umurnya panjang, kenapa hidupnya berkah, padahal yang banting tulang peras telinga kita yang usaha nggak kenal trik matahari begitu panasnya, hujan pun bukan halangan, jauh bukan problema. Tapi lihat yang gonta-ganti penampilan fashion dan baju, selalu pasangan kita orang perempuan tuh lihat. Makanya orang perempuan tuh kalau rajin ngaji, mau nih kemana gue nyampe, kita orang laki kudu tangga peka dandanin tuh orang wadon.